Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prasidang saya yang berjudul Perancangan Kristiantas di Kabupaten Sumeneb dengan pendekatan Studying Tradition. Untuk yang pertama yaitu implementasi konsep dasar. Terdapat ada 4 ide. Yang pertama yaitu tentang identitas. Jadi untuk pengaplikasiannya yaitu yang pertama tampilan dengan tradisional, dan yang kedua pengaplikasian bentuk keris pada bangunan. Dan untuk yang ketiga yaitu mengenai akses, di mana akses yang saya gunakan relatif lebih mudah untuk digunakan para pengunjung. Dan yang ketiga yaitu untuk tata masa. Pada tata masa rancangan, urutannya akan menyesuaikan dengan fungsinya tersendiri. Dan yang ketiga yang keempat yaitu natural, di mana di natural ini terdapat pemaksimalan zona hijau. Jadi untuk konsep tapak berupa penataan bangunan sesuai fungsinya dan pemaksimalan terhadap bukan hijau pada tapak untuk menjaga kelestarian alam. Selain itu, penyesuaian akses untuk pengguna juga diperhatikan agar dapat memudahkan akses setiap pengunjung yang datang. Dan yang kedua yaitu konsep bentuk. Konsep bentuk penerapan bentuk yang terinspirasi dari bentuk keris yang kemudian dianalogikan dengan penyesuaian bangunan sehingga menciptakan bentuk sedemikian rupa yang menggambarkan tampilan keris yang diterjemahkan pada bentuk bangunan. Dan yang ketiga yaitu konsep ruang. Konsep ruang ialah penyesuaian tampilan interior dengan gaya tradisional yang terdiri dari lantai, dinding, dan plafon yang menampilkan kesan tradisional pada bangunan sehingga memperoleh tampilan dengan ciri khas yang cukup kuat. Dan yang keempat yaitu konsep struktur. Konsep struktur bangunan menyesuaikan dengan fungsi bangunan dan ruang di dalamnya sehingga terdapat penerapan struktur dengan bentang yang cukup luas karena kebutuhan ruang yang besar, dan terdapat ruang dengan bentang yang relatif cukup untuk penyesuaian dengan pergerakan penggunanya. Dan yang terakhir yaitu konsep utilitas, di mana berkaitan erat dengan kebutuhan sehari-hari yang memerlukan pertimbangan dengan peletakan sehingga memaksimalkan alur dan penempatan setiap bagian fungsi utilitas itu tersendiri. Untuk pengaplikasian konsep pada bangunan yaitu pertama konsep tapak. Jadi untuk zona hijau dikhususkan untuk tempat vegetasi, dan pemaksimalan zona hijau untuk daya resap pada tapak, dan bagian tengah diberikan untuk area taman dan kolam, dan yang pada bagian samping depan yaitu diperuntukkan untuk jalur evakuasi. Dan untuk konsep ruang, yang pertama itu terdapat galeri pada bagian samping di museum dan ruang edukasi pada bagian kanan, dan untuk bagian tengahnya terdapat ruang pengelola. Dan pada bangunan kedua itu Kristur, di mana tempatnya itu relatif terbuka. Dan untuk bagian musola, bagian tengah merupakan ruang sholat, dan bagian samping toilet dan tempat wudhu. Dan untuk ruang pujasera, bagian samping digunakan untuk toilet, dan bagian tengah ruang makan, dan sisanya untuk stand makanan. Untuk konsep strukturnya tersendiri bisa dilihat pada gambar, di mana strukturnya relatif teratur dengan jarak yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk konsep bentuk bangunan menerapkan bentuk joglo, di mana joglo merupakan bentuk tradisional dari suku Jawa dan Madura. Dan untuk yang terakhir itu konsep utilitas, di mana konsep utilitas terdapat 4 hal yaitu air bersih yang dialirkan dari PDAM terus mengalir ke tandon dan ke seluruh bangunan. Dan untuk tempat sampahnya ditempatkan pada setiap bangunan agar bisa menyesuaikan dengan penggunanya dalam pembuangan sampah. Pada untuk septic tanknya diletakkan pada bagian belakang bangunan sehingga tidak terlihat dari luar. Dan selain itu untuk listriknya terdapat 2 sumber, di mana yang pertama itu dari sumber PLN dan yang kedua yaitu genset yang kemudian dialurkan kepada setiap bangunan. Untuk site plan dan layoutnya, di mana untuk area parkir terdapat 2 bagian, di depan yaitu untuk pengunjung dan yang belakang untuk pengelola. Dan bagian tengah hanya diperuntukkan untuk para pejalan kaki pada bagian tapak, dan bagian samping untuk jalur kendaraan menuju parkir belakang.
pada setiap ruangnya terdapat 3 bagian, yaitu zona publik, semi publik, dan private. Dimana semi publik itu bisa diakses semua pengunjung yang hanya memiliki keperluan seperti makan atau sholat. Dan bagian semi publik digunakan untuk para pengunjung yang butuh dalam transaksi keris. Dan yang terakhir yaitu zona private, di mana diperuntukkan untuk para wisatawan untuk yang keperluan untuk belajar dan juga tempat staf pengelola. Kurang lebih tampilannya shotgun seperti ini, dan untuk layoutnya seperti ini. Untuk pada tampak kawasan, yang pertama yaitu urutan berdasarkan masa bangunan, di mana masa bangunan itu memiliki besaran yang berurutan karena memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan untuk point of view pada rancangan, di mana museum menjadi point of view sehingga menjadi objek inti pada tapak, dan bagian depan diberikan objek nama wisata. Dan untuk lahannya banyak lahan terbuka sehingga memaksimalkan resapan. Lebih tapaknya untuk tampak depan dan belakangnya seperti ini, dan untuk tampak sampingnya seperti ini. Dan untuk potongan, di mana bagian taman itu menjadi penghubung dari setiap bangunan, sehingga taman menjadi titik tengah dari bagian tapak. Dan struktur atap pada tapak menggunakan baja WF karena cukup aman dengan bentangan yang sangat luas. Dan juga pada entrance pengunjung terdapat 2 entrance, yaitu bagian kanan dan kiri. Dan pada bagian samping menggunakan pohon palem sebagai batas jalan. Dan bagian taman bisa menjadi photo spot karena memiliki point of view pada museum. Dan potongan kawasannya seperti ini. Untuk denahnya terdapat 4 hal. Yang pertama itu kemudahan akses setiap ruang, dan yang kedua keterkaitan antar ruang yang cukup, dan 3 memaksimalkan bentangan ruang secara maksimal. Sehingga pada 2 bangunan yang memiliki bentangan ruang yang cukup luas, yaitu musola dan museum, sehingga penggunaan kolamnya relatif lebih besar. Dan pada kristur bentangannya cukup kecil karena digunakan untuk para pedagang keris, sehingga alurnya bisa dimaksimalkan. Untuk denah Pujasera, bagian ruang makan relatif lebih luas, yang kemudian di sampingnya disertai dengan stand-stand penjual makanan dan juga toilet. Untuk denahnya kurang lebih seperti ini. Dan pada fasad dari setiap bangunan, yang pertama itu terdapat ukiran dinding pada bagian museum, dan juga menawarkan double skin fasad. Dan setiap bangunan diberikan aksesoris. Untuk bagian kristur diberikan berupa ruang terbuka. Dan untuk pada musolanya menerapkan ornamentasi Islam dan fasad kaca, dan juga aksesoris pada bagian atas. Selain itu pada bagian Pujasera menerapkan fasad kayu dan juga terbuka. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini pada tampak depan museum, tampak sampingnya. Terus untuk bagian kristur dan tampak depan musola serta tampak samping musola, dan tampak depan Pujasera serta tampak samping Pujasera. Dan untuk pada potongannya, di mana bagian kiri pada museum merupakan ruang galeri, dan bagian kanan untuk ruang edukasi. Dan untuk struktur atap merupakan struktur baja WF pada setiap bangunan. Dan juga bisa dilihat ulang
pada bagian kristal merupakan ruang terbuka, dan pada interior musola mengaplikasikan ornamentasi Islam dan kaligrafi pada interior musola untuk menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah. Dan pada ruang makan bagian tengah, bagian samping menjadi stand penjual makanan, dan bagian sampingnya sebagai toilet. Dan untuk bagian tengahnya menjadi ruang makan. Untuk tampilan potongannya kurang lebih seperti ini. Pada kristal musola dan juga pujaseran. Baik, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.